Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 2024. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Yang siapapun yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, yaitu sebuah kitab yang berjudul Pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat, karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullahu taala, yang wafat tahun 1420 Hijriah, dan dijelaskan kitab ini oleh beberapa ulama. Satu di antaranya yang kita gunakan yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan yang terakhir kita sampai di halaman yang ke-38 teman sekalian, bagian sebelum masuk ke bagian awal. Ya, kalau di filenya di halaman yang ke-39, ya, sebelum masuk bagian awal. Baik. Kita perhatikan di sini pembahasannya tentang la ilaha illallah, jemaah sekalian. Tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, di mana kalimat tauhid tersebut, ya, setelah beliau menjelaskan bahwasannya ada dua pokok ya dalam kalimat tersebut, ada penafian dan ada itsbat, ya. Penafian, peniadaan segala sesembahan yang disembah selain Allah, dan penetapan ibadah lillahi ta'ala. Maka di sini disebutkan ya bahwasanya orang yang mengucap la ilaha illallah itu mesti memenuhi kandungan-kandungannya, atau bahasanya para ulama itu syarat-syaratnya, supaya la ilaha illallahnya itu bermanfaat, berkualitas sebagaimana yang ditekankan. Jazakallahu khair. Ya, ibaratnya itu misalnya begini, misalnya wudu, ya, misalnya sholat atau ibadah yang lain, itu kira-kira ada kaifiatnya atau tidak jemaah sekalian? Ada kaifiatnya ya. Sholat itu ada niatannya, ada kaifiatnya, ada khusyuk tumakninahnya. Ya, zakat itu ada kadarnya, ada waktunya. Puasa juga demikian. Nah, la ilaha illallah juga seperti itu. Ada kandungan yang mesti dipenuhi oleh orang yang mengucapkannya. Ya, kata beliau, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wa amma syurutu la ilaha illallah, adapun syarat la ilaha illallah, maka fahiya al-ilmu, yaitu ilmu yang menafikan kejahilan. Kemudian ada lagi al-yaqin yang menafikan rasa keraguan. Kemudian al-ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Kemudian ada as-sidqu, kejujuran yang meniadakan pendustaan. Ada al-mahabbah, kecintaan yang menafikan kebencian. Ada ketundukan yang menafikan meninggalkan. Ada al-qabul, penerimaan yang menafikan
ar-rad, ya penolakan. Ada kufur maksudnya ingkar terhadap yang disembah selain Allah. Dan syarat-syarat ini disebutkan oleh para ulama menjadi 2 bait. Ya, ini baitnya ya. Jadi ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Ini sangat baik kalau dihafalkan ya. 2 bait syair ini, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya qad ulliha. Ya, jadi ada ulama itu yang menjelaskan syarat la ilaha illallah itu 7, ada yang 8. Nah, yang 8 ditambah bait yang kedua ini. Yang ke-8 itu ditambah mengingkari terhadap segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang syarahnya, penjelasannya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, qala rahimahullah wa amma syurutu la ilaha illallah fahiya wa dzakaraha wa hiya thamaniyatu syurut. Fa idza qala qail, ya, jadi Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan syarat la ilaha illallah itu ada 8. Apabila ada orang yang bertanya, dari mana Anda mendatangkan syarat-syarat tersebut? Ya, apa dasarnya? Jawabannya, minal masdar alladzi ustukhlisat minhu syurutus shalah, yaitu dari sumber, dari landasan yang terambil darinya, tersarikan darinya syarat-syarat salat, syarat-syarat haji dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Ya, maksudnya terambil ya dari Quran dan Sunnah. Syarat yang 7 atau 8 itu jamaah sekalian itu bukan tanpa dasar, tapi ada dasarnya dari Quran maupun hadis. Sebagaimana syarat salat, haji dan yang lainnya juga terambil ya jamaah sekalian dari agama, ya, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakama anna sholata laha syurutun la tuqbal illa biha wal hajju lahu syurutun la yuqbalu illa biha waz zakatu laha syurutun la tuqbalu illa biha wa ghairu dzalik minat ta'at la tuqbal illa bi syurutiha. Ya, sebagaimana ibadah-ibadah itu enggak diterima kecuali dengan syarat-syaratnya, maka la ilaha illallah juga tidak diterima semata-mata mengucapkannya tanpa syarat-syaratnya. Ya, salat misalnya, apa syarat salat sama sekalian? Syarat salat ya, misalnya syarat itu sesuatu yang dilakukan sebelum masuk. Ya, sebelum masuk kepada sebuah ibadah mesti harus begini, itu syarat. Misalnya yang masuk ke tempat ini harus bawa kartu misalnya. Yang masuk ke kantor atau tempat ini bawa ini, itu syarat Mas. Syarat la ilaha illallah, syarat salat, syarat haji dan yang lainnya itu harus dipenuhi sebelum masuk kepada ibadah tersebut. Beda dengan rukun ya, rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah itu di dalam ibadahnya. Tapi kalau syarat itu hal yang mutlak dipenuhi. Ya, misalnya syarat salat itu diantaranya menutup aurat, ya, menutup auratnya, menghadap ke arah kiblat. Itu kan harus dipenuhi sebelum masuk kepada ibadahnya. Nah, demikian pula ibadah yang lain termasuk ibadah sholat. Ya, jadi syarat dari ibadah dari ucapan la ilaha illallah itu ada coba sekalian. Wahia syurutun, ya, wahia syurutun ulimat bil istiqra. Ya, jadi syarat-syarat la ilaha illallah itu diketahuinya dengan istiqra. Ya, jadi istiqra itu maksudnya dengan penelitian, pendalaman, menelaah Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tatabbu li kalamillah, ya, menelaah, mengikuti firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tersarikanlah menjadi 7 atau 8 syarat tersebut. Baik, dikatakan kepada seorang ulama yaitu Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga?
Maka beliau menjawab, bala, benar. Tetapi tidak ada kunci kecuali di situ ada geriginya. Kalau engkau datang dengan kunci, lahu asnan, yang ada giginya, geriginya, maka akan terbuka pintunya. Tapi kalau tidak akan terbuka walaupun membawa kuncinya. Jadi harus ada geriginya. Ada geriginya, itulah jamaah sekalian syarat-syarat la ilaha illallah, dawabituha wa quyudiha, ya, kaedah-kaedahnya dan ikatan-ikatannya dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala qail inna mujarradan nutqi bi syahadati an la ilaha illallah yanfa wa annaha tuqbal biduni dawabit wa biduni syurut. Ya, ini halaman 38 ya, bagian bawah. Qila ma'na dzalik. Ya, kalau seandainya ada yang mengatakan cukup mengucapkannya saja, ya, sudah cukup bermanfaat. Ya, dan itu diterima tanpa syarat, tanpa ada kandungan yang dipenuhi. Maka dikatakan kepada orang tersebut, berarti makna dzalik, orang-orang munafik yang mengucapkan, ya, sebagaimana dalam ayat nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau wahai nabi adalah utusan Allah. Yang mengucapkan orang munafik, ya, hatinya berlainan dengan ucapannya. Tentu yanfa'uhum, tentu akan bermanfaat ucapan mereka. Tapi ucapan itu tidak teranggap sebagai sebuah kesaksian yang benar. Karena batinnya mengingkari. Ketika orang munafik itu mengatakan kepada Nabi, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, ini dalam surah Al-Munafiqun, ya. Apakah bermanfaat kalimat tersebut? Kan ini ucapan, ya. Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah abadikan, ya. Nashhadu innaka la rasulullah, tidak bermanfaat karena hatinya tidak beriman, ucapannya saja. Nah, berarti la ilaha illallah juga seperti itu. Kalau mengucapkan saja, hatinya tidak meyakini, tidak membenarkan, tidak bermanfaat. Berarti kan perlu ada ada kesesuaian antara batin dengan ucapannya. Wa kadzalik, demikian pula ucapan orang-orang munafikin yang ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, amanna, kami beriman. Tentu kalau ucapan saja yanfa'uhum, akan bermanfaat. Tapi ternyata tidak bermanfaat ucapan orang munafik tadi karena tidak diiringi oleh kesaksian hatinya. Ya, lanjut halaman 39 ya, baris kedua dari kitabnya. Fala ilaha illallah la tuqbalu min qailiha bi mujarradin nutqi bal la budda minal ityani bi syurutiha wa dawabitihal mustamidda minal kitabi was sunnah. Ya, jadi sederhananya itu enggak cukup ucapan, perlu syarat yang mesti dipenuhi, kandungan yang dipenuhi yang terambil dari Quran dan sunnah. Nah, diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala ketika dikatakan kepada beliau, ada sebagian orang yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka pasti masuk surga. Maka beliau menjawab, siapa yang mengucapkannya lalu menunaikan hak dari la ilaha illallah tersebut, menunaikan kewajibannya, barulah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Ya, kesimpulannya syarat la ilaha illallah mesti dipenuhi. Nah, lalu apa jamaah sekalian syaratnya? Yang pertama, al-ilmu, mengilmui, yang menafikan kejahilan. Jadi ringkasnya itu orang yang mengucap la ilaha illallah harus tahu maknanya. Harus tahu maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Dia harus tahu. Jangan sampai mengucapkan tapi tidak tahu apa maknanya. Ya, jadi harus tahu maknanya. Jangan sampai enggak mengucapkan tapi enggak tahu maknanya. Jadi al-ilmu bimaknaha, mengilmui, memahami, mengetahui maknanya baik secara penafian atau pengisbatan. Ya. Ini bahasa ilmiah ya. Kalau kita nerangkan kepada orang awam, kepada keumuman ya sederhanakan bahasanya ya. Ini bahasa ilmiah, jadi
mengilmui dengan nafian wa itsbatan. Maksudnya meniadakan segala sesembahan yang disembah selain Allah, menetapkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada orang yang ya bukan termasuk penuntut ilmu, ya keumuman orang yang sederhanakan bahasanya, misalnya la ilaha illallah, kita harus mengetahui yang pertama maknanya. Ya, bahwasanya Tuhan yang berhak disembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Ya, kan sama ya, maksudnya berarti nafian wa itsbatan. Tapi kita penuntut ilmu perlu tahu ya, adanya nafi, adanya itsbat ya. Nafi pada kalimat la ilaha, itsbat pada kalimat illallah. La ilaha meniadakan segala yang disembah selain Allah. Meniadakan itu apa maksudnya? Meniadakan itu berarti kita mengingkari, tidak menganggap selain Allah itu sebagai sesembahan. Yang disembah sebagian manusia apapun kita tidak menganggap sebagai sesembahan. Kita menafikan, mengingkari itu semua. Illallah, dan menetapkan bahwasannya Tuhan yang berhak disembah Allah semata. Itu itsbat namanya. Wa haqiqatu ma dallat alaihi min tauhidillahi azza wa jalla wa ifradihi subhanahu bil ibadah. Ya. Dan hakikat apa yang ditunjukkan darinya dari tauhid kepada Allah, mengesakannya dengan ibadah. Ikhlasuddinilah, mengikhlaskan agama baginya, dan mengingkari segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana telah lewat ya bersama kita, kata beliau, ayat-ayat yang katsirat, yang banyak yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Coba perhatikan misalnya dalam Al-A'raf 59. Ya, kita buka di layar aplikasi terjemahnya ya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, di sini ya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Ya, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, lalu beliau berseru, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah. Ya, berarti ini illallah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Berarti ini apa? La ilaha. Jadi ada unsur apa? Penetapan dalam ayat ini dan peniadaan. Maksudnya la ilaha illallah itu kandungan syarat tentang mengilmui sama sekalian banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim. Di situ ada penafian, ada pengitsbatan. Kenapa kok perlu ada penafian sama sekalian? Yang pertama karena kalimatnya demikian, la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Yang kedua karena dalam realita kaum-kaum yang diutus para nabi dan rasul kepada mereka, sampai pun di masa sekarang itu masih ada orang yang mengucap la ilaha illallah, tapi dia masih terjerumus ke dalam bentuk apa? Kesyirikan. Maka ditekankan di situ penafian segala yang diibadahi selain Allah. Berarti kita nggak boleh apa? Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ruku, nggak boleh sujud, nggak boleh berdoa, nggak boleh minta tolong. Ya, sesuatu yang hanya Allah yang mampu. Tidak boleh tawakal, tidak boleh istighatsah, tidak boleh melakukan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti arahnya ke situ ya Mas kan. Kalau kita sudah meniadakan, berarti kan konsekuensinya harus apa? Tidak memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari segala yang diibadah selain Allah Subhanahu wa taala, menetapkannya hanya untuk Allah semata. Ini ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua dalam An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah oleh kalian Allah. Ada tambahannya, wa la tusyriku bihi syai'ah, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, jadi tauhid jamaah sekalian, penjelasan tauhid perlu penjelasan tentang bahaya kesyirikan supaya seseorang itu tidak terjerumus.
Ya, jadi selain dia mentauhidkan Allah, dia harus meniadakan kesyirikan, menghilangkan, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Nah, kalau tidak dijelaskan, khawatirnya dia terjatuh sementara dia tidak tahu kalau itu adalah sebuah kesyirikan. Ayat yang ketiga, Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina, dengan mengikhlaskan agama baginya. Ini yang pertama, ilmu yang menafikan kejahilan. Ya. Al-munafi lil jahl, ya, jadi menafikan kejahilan, ai ilman sahihan, ilmu yang benar, pemahaman yang kuat terhadap kalimat la ilaha illallah, yang mengeluarkannya dari jalan kejahilan, dari jalan orang-orang yang tidak memahami. Kalau seumpama seseorang mengucapkannya, fa in qalaha bila ilmin bi ma'naha wa madluliha, kalau seseorang mengucapkannya tanpa mengilmui maknanya, kandungannya, fa innaha la tanfa'uh, maka ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah, dan mohonkan ampun li dzambika, terhadap dosamu, walil mu'minin, dan juga untuk orang-orang yang beriman, wal mu'minat, laki-laki maupun perempuan. Ya, di sini sama sekalian, ya, sebelum kita lanjutkan ke baris bawahnya, ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan sebuah bab, ya, dijelaskan dalam kitab Tauhid sama sekalian, bahwasanya bab al-ilmu, saya ulangi, dalam al-usul ats-tsalatsah, bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal, ya, bab ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Sebelum berbuat dan berucap perlu ada ilmu. Seperti dalam ayat ini, fa'lam, ketahuilah. Ya, disuruh mengilmui dulu, baru sama sekalian, baru la ilaha illallah, kemudian mohonkan ampun terhadap dosamu. Nah, istighfar ini amalan, tapi didahului dengan ilmu terlebih dahulu. Jadi tingkatannya ilmu kemudian amal. Jadi ilmu perlu menjadi landasan yang pertama. Fabada'a bil ilmi idh huwal asas, jadi diawali dengan ilmu yang merupakan landasan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, saya ulangi, wa qala Allah subhanahu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali siapa yang mempersaksikan dengan benar sedangkan mereka mengetahui. Ya, di sini kata ahli tafsir, qala al-mufassirun, illa man syahida bil haqq la ilaha illallah, mempersaksikan terhadap la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, maksudnya mereka tahu, ya'lamuna ma'na ma syahidu bih, ya'lamuna ma'na ma syahidu bih, mereka mengetahui makna apa yang mereka persaksikan. Di dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia, man mata wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Fashtaratul ilma, maka di sini beliau mensyaratkan ilmu dalam pengucapan la ilaha illallah. Insyaallah demikian. Ini yang pertama, syaratnya al-ilmu. Bismillah. Kemudian yang kedua syaratnya al-yaqin. Selain mengetahui maknanya, orang yang mengucap la ilaha illallah harus yakin. Yakin. Tidak boleh ragu. Ya, jadi yakin yang menafikan syak war raib.
Ya, syak raib itu sama ya, maksudnya keraguan-raguan. Jadi yakin tamamul ilmi wa kamaluh, ya yakin itu kesempurnaan ilmu, ya. Tamamul ilmi wa kamaluhu, dan kesempurnaannya. Ya. Misalnya begini sama sekalian, misalnya ya ada orang yang memberitahu kepada kita, ya di sana ada sebuah mata air. Orang itu orang yang sangat amanah, sangat terpercaya. Kita mempercayai, mengimani apa yang dia sampaikan. Lalu kita ke sana sama sekalian. Nah, kita jumpai di sana ternyata benar ada mata air. Tambah apa? Tambah yakin. Kemudian kita pegang airnya. Tambah apa? Tambah yakin lagi, benar-benar mata air sebagaimana disampaikan. Nah, itulah keimanan sama sekalian. Kita mempercayai, tidak ada keraguan, dan itu juga bertingkat-tingkat. Semakin tinggi kualitas imannya, yakinnya, semakin apa? Tinggi pahalanya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada istilah haqqul yaqin, ainul yaqin, seperti itu. Ya, ibaratnya juga itu, ya kalau Ustadz Umar Thalib ya rahimahullahu taala, beliau pernah menyampaikan itu ibaratnya ya ada, kita diberitahu ada sebuah api, ya kemudian kita percayai sama sekalian, kemudian kita lihat oh benar api itu, kemudian kita pegang dengan tangan kita, kemudian panas, merasakan panasnya, tambah apa? Tambah yakin, seyakin-yakinnya akan kebenaran adanya api yang disampaikan tersebut. Itulah puncak keyakinan sama sekalian. Jadi iman itu harus apa? Yakin. Tidak boleh apa? Syak war raib, enggak boleh ragu. Kalau ragu-ragu nanti apa bedanya dengan orang-orang yang munafikin? Ya, munafikin itu kan goncang ya, bimbang. Nah, orang yang beriman tidak boleh. Orang yang beriman itu yakin, tidak ragu, tidak ragu sama sekali, sama sekalian. Saya perhatikan ya dalam surah ya Al-Hujurat ya, ayat yang ke-15 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ya, hanya saja orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ya, ini bisa kita garis bawah ya pakai pensil. Tsumma lam yartabu, lalu mereka tidak ragu. Itu ada keterangan ya. Kemudian mereka enggak ragu. Berarti orang yang mengucap la ilaha illallah harus apa? Lawannya ragu, harus yakin. Ya, sehingga diambil oleh para ulama syarat yakin, tidak ragu. Nah, umpama ada orang yang mengucap la ilaha illallah, dia tahu maknanya, dia memenuhi syarat yang pertama, tapi dia enggak yakin, belum lengkap la ilaha illallahnya, belum bermanfaat la ilaha illallahnya sampai dia yakin. Ya, insya Allah kita semua yakin cuma sekalian, dan kita tinggal apa? Memantapkan keyakinan kita, dan kita tinggal menyampaikannya kepada orang yang mengucap la ilaha illallah supaya di atas keyakinan, gitu ya. Lanjutannya aiqanu, ya maksudnya lam yartabu itu mereka yakin, walam yashuku, mereka enggak ragu, tidak ragu-ragu. Ya. Fal iman wa tauhid la budda fihi minal yaqin. Ya, jadi iman, tauhid itu harus yakin. Wal aqidatu shadiqah as-sahihah wa rabtil qalbi ala dzalik. Ya, dan akidah yang benar, akidah yang sahihah, ya mengikatkan hati kita dengannya. Amma idza kana syakhsu mutaraddidan syakan murtaban, ya, ya. Ini satu makna ya, mutaraddidan syakan murtaban. Adapun kalau seseorang itu ragu-ragu, bimbang akan ucapan tersebut, la ilaha illallahnya tidak diterima. Ya, kalau kita bimbang, ragu-ragu ucapan seseorang masih silakan ya, tapi kalau terhadap agama itu tidak boleh. Terhadap Quran, terhadap hadis, terhadap la ilaha illallah tidak boleh apa? Ragu-ragu. Enggak boleh menyangsikan, enggak boleh bimbang. Maka di sini harus ada keyakinan. Di antara dalil masalah ini yaitu hadis ini yang ditebali hurufnya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal
jannah. Ya, beliau menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Ya, Nabi bersabda seperti itu. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan kedua kalimat itu ghaira syakin. Coba di garis bawah ya. Ghaira syakin, tidak ragu fihima pada kedua kalimat tersebut, dua kalimat syahadat tadi, illa dakhalal jannah, kecuali pasti masuk surga. Ya, tentu syahadatnya ditambah amalnya, ditambah amal jemaah sekalian, insyaallah dengan izin Allah masuk ke dalam surga, sebuah kepastian. Gitu ya. Tapi kalau dia beramal, dia kembali ke akhirat bawa kalimat la ilaha illallah tapi enggak yakin, enggak bermanfaat. Gitu ya. Kalau dia bawa dua kalimat syahadat yakin jemaah sekalian, tidak ragu, bawa amal, walaupun amalnya mungkin nggak banyak, insya Allah bermanfaat, gitu ya. Umpama amalnya itu hanya yang wajib saja dia lakukan, tapi tauhidnya benar, akidahnya benar, insya Allah selamat. Tapi kalau amalnya banyak, tapi akidahnya dia ada celah di situ, ada kurang, maksudnya itu nggak memenuhi syaratnya, dikhawatirkan akan terhalangi dari kemanfaatan kalimat yang dia ucapkan. Maka di sini penekanannya harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Ya, jadi istarata al-yaqin, beliau mensyaratkan keyakinan, yaitu intifa'us syak apa coba sekalian? Hilangnya keraguan. Hilangnya apa? Keraguan-raguan. Enggak boleh ada keraguan. Dalil yang lain yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqita min wara'i hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah." Barang siapa yang kau jumpai di belakang tembok ini, di belakang dinding ini, dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, mustaiqinan biha qalbuhu, yakin dengannya hatinya. Ya, ini kita kasih garis bawah ya, mustaiqinan biha qalbuhu. Hatinya yakin dengan kalimat tersebut, fabasyirhu bil jannah, maka gembirakanlah dia dengan al jannah, dengan surga. Fala budda an takuna nabi'atan, maka hendaknya kalimat la ilaha illallah itu nabi'ah. Nabi'ah itu mengalir, ya, tumbuh dari keyakinan dari hatinya. Fala yakunu indahu syak, tidak ada keraguan, wal irtiyab, tidak ada kebimbangan. Fa in wajada syak wal irtiyab lam tuqbal minhu wa in qalaha marrat. Kalau ada keraguan-keraguan, kebimbangan, tidak diterima kalimat tersebut meskipun dia mengucapkannya marrat, ya, marrat itu berkali-kali. Jadi harus ada keyakinan, tidak ada kebimbangan. Ya, bagaimana kebimbangan atau keraguan itu jemaah sekalian? Ya, misalnya dia ragu-ragu tentang la ilaha illallah tersebut, syak terhadap kalimat tersebut, maka ini berlawanan dengan syarat ini. Ya, ragu ya tentang Allah Subhanahu wa taala, ragu tentang Allah sebagai sesembahannya, ragu tentang ya dia harus memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini berbahaya meskipun di dalam hati. Ya, jadi hati itu punya amal. Sebagaimana badan bisa beramal, hati bisa beramal. Amal di sini apa? Yakin. Yakin itu amal. Jadi amalnya hati kita di sini dalam hal ini meyakini kalimat la ilaha illallah. Jelas ya insyaallah. Baik, yang ketiga, syarat yang ketiga, orang yang mengucapkannya harus ikhlas. Mengikhlaskan dalam mengucapkannya. Nah, ikhlas berarti apa? Tidak syirik, tidak riya. Ya, banyak sekali nas-nas atau dalilnya, diantaranya al-bayyinah tadi ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia harus mengikhlaskan agama bagi Allah. Ya, dalam ayat yang lain, ala lillahid dinul khalis, ingatlah bagi Allah, milik Allah agama yang khalis, yang murni. Murni. Ya, tidak bercampur dengan kesyirikan. Dalam hadis dalam as-sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as'adun nas bi syafaati, manusia yang paling berbahagia ya dengan syafaatku di hari kiamat, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih,
dia ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari apa? Hatinya. Maka di sini beliau mensyaratkan ikhlas. Jadi hendaknya Nabi ya tumbuh muncul dari hatinya itu keikhlasan, mukhlis lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata yang dia inginkan itu jamaah sekalian dengan mengucap kalimat tersebut ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam yurid bihadil kalima wa bi a'malid din illallah. Tidak ada yang dia inginkan dengan kalimat tersebut atau amalan-amalan agama yang lain dalam Islam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahid dinul khalis. Khalis dalam ayat tadi yaitu safi, ya, yang bersih, jernih, naqi. Alladzi laisa fi syaibatu syirkin aw riya, tidak ada noda kesyirikan atau noda riya atau yang semisalnya. Ya, ini termasuk syarat sama sekalian. Ya, tidak syirik, tidak pula riya. Ya, riya ya misalnya mengucap la ilaha illallah tersebut dia mengucapkannya karena ingin dilihat oleh manusia. Dia mengucap kalimat la ilaha illallah, ini berlawanan. Berarti kan karena riya ya. Ya, jadi enggak boleh riya ataupun kesyirikan, sama sekali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada makna, ada ayat yang lain ya, yang di situ ada kata khalisnya. Coba perhatikan ya, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-66. Ya, kita buka dalam Al-Qur'an dalam terjemahnya surah An-Nahl ayat yang ke-66 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran-pelajaran bagi kalian. Kami memberimu minum ya dari susu unta, susu sapi, susu kambing. Ya, kami memberi kalian minum daripada apa yang berada di dalam perutnya berupa susu yang bersih. Ini ada kata khalisan, yang bersih. Sa'ighal lisyaribin, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ya, di sini ada kata apa? Khalisan ya, disebutkan oleh Syekh. Khalisan maksudnya sofian, bersih, naqiyan, jernih. Laisa fi syaibah, tidak ada padanya itu apa? Syaibah, noda, dam, darah. Wala syaibatu farthin, tidak ada pula, mohon maaf, kotoran. Padahal annahu yakhruju min baini farthin wa damin. Luar biasa ya. Padahal susu tersebut itu keluarnya antara kedua hal tadi, tapi enggak ada di dalamnya dua hal tadi ya. Jadi kata beliau, susu tersebut keluarnya min baini farthin wa damin, ya, keluarnya antara kotoran dan darah, tapi di dalam yang diminum tadi enggak ada sama sekali. Lakinnahu yakhruju fi ghayatis safa wa tamamin naqa, keluarnya pada puncak kejernihan dan puncak kebersihan. Ya, itulah yang diinginkan, khalisan, tauhid yang murni. Jangan sampai ada noda-noda kesyirikan di dalamnya. Karena syirik itu walaupun sekecil-kecilnya lebih besar daripada dosa besar, gitu ya. Karena syirik asghar ya, syirik asghar, ada syirik akbar. Asghar itu bukan syirik kecil, tapi syirik yang lebih kecil daripada yang besar. Ya, karena itu bukan syirik shaghir, tapi syirik apa? Asghar, lebih kecil dari yang lebih besar. Ya, jadi sekecil-kecilnya syirik berbahaya. Lanjutannya, fa ikhlasul ibadati lillahi rabbil alamin, maka ikhlas ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, antakunal ibadatu safiyatan naqiyah, ibadahnya hendaknya safiyah, bersih, jernih. Lam yurad
ya ini menggunakan bentuk majhul ya, lam yurad tidak diinginkan biha dengannya illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari kata aroda yuridu ya, majhulnya apa? Yuradu ya, karena ada lam, alifnya dihilangkan menjadi lam yurad ya, asalnya yuradu. Lam yurad biha illallah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ju'ila ma'allah, kalau dijadikan bersama Allah sesembahan yang lain dalam ibadahnya, kharajat an hadza safa, enggak bersih lagi, enggak jernih lagi, fala tuqbal, maka tidak diterima. Nah, perhatikan hadis qudsi, ana aghna syuraka anis syirki ya, aku yang paling aghna, paling tidak membutuhkan untuk dipersekutukan. Ya, maksudnya aku yang paling gak butuh untuk dipersekutukan oleh hambaku. Maksudnya demikian ya. Aku paling gak butuh untuk disyirikkan dalam peribadatan hambaku. Mana amila amalan, barang siapa mengamalkan ya satu amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, hamba itu mensekutukan denganku pada ibadahnya dengan selainku, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan hamba itu dan perbuatannya. Aku tinggalkan dia dan juga syirkahu ya, kesyirikannya tersebut. Yang enggak manfaat ibadahnya ditinggalkan, tidak diterima sama sekali, bahkan justru dia berdosa. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Muslim ya, jamaah sekalian, nomor hadis 2985 ya, dari hadis Abu Hurairah. Nah, ikhlas tempatnya di mana? Mahalluhu wa manba'uhu al-qalb ya. Jadi tempatnya itu di hati. Karena itu dikatakan oleh al-musannif khalisan min qalbi. Khalisan, saya ulangi, musannif maksudnya Syekh bin Baz ya rahimahullah taala, penulis khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Insyaallah. Jam berapa ini? 5:30 ya. Ya. Ini yang ketiga jamaah sekalian. Kita lanjutkan satu lagi ya, ar-rabi, yang keempat. Yang keempat yaitu as-sidqu, jujur. Nah, jujur, nggak boleh dusta. Ya, jadi mengucapkannya itu shadiqan min qalbi jamaah sekalian. Ya, jadi jujur itu bagaimana jamaah sekalian? Coba perhatikan di baris yang keempat ya dari paragraf ini. An yakuna ma yaquluhu bilisanihi yantawi alaihi qalbuh. Ya, jadi ucapannya itu yantawi alaihi qalbuh ya, diikuti juga oleh hatinya. Ya, tercermin juga dalam hatinya. Amma idza kana yaquluha bilisani, kalau dia mengucapkan dengan lisan saja, wala ya'taqidu madlulaha biqalbi, dia tidak meyakini kandungannya dengan hatinya, maka dia orang yang munafik. Ya, syaratnya atau dalilnya dari mana jemaah sekalian? Ini disebutkan dua dalil ya. Yang pertama dalam hadis ya, disebutkan beliau menyatakan ma min ahadin ya, baris kedua pada paragraf ini, ma min ahadin, tidak ada seorang pun yang dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sidqan ya, jujur dari hatinya, benar dari hatinya, kecuali haramahullah alanan, Allah haramkan dia dari siksa api neraka. Ini bisa kita kasih garis bawah, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Ya, dari kalimat inilah para ulama mengambil istimbat atau hukum, yaitu perlunya as-sidqu, kejujuran dari hati orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalil yang lain ya, Allah berfirman ya di awal surah Al-Munafiqun, bismillahirrahmanirrahim, idza ja'akal munafiqun, apabila telah datang kepadamu wahai Nabi orang-orang munafik dan mereka mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, Allah Maha tahu engkau adalah utusan Allah, wallahu yashhad, Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, orang-orang munafik itu berdusta. Saya perhatikan ya, ucapannya mengatakan seperti itu, tapi Allah bersaksi mereka itu berdusta. Berarti nggak cocok apa lisan dengan apa hatinya. Mereka ngucap gitu, tapi orang munafik hatinya berlawanan, sehingga perlu ada kejujuran, kesesuaian antara hati dan lisan. Ya, kemudian di sini disebutkan pula ya,
Ai kadzibuna fi annama qaluhu bi alsinatihim, ya. Jadi mereka itu berdusta. Apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka, la ya'taqidunahu, mereka enggak meyakini dalam hatinya. Maka siapa yang mengucapkannya dengan lisannya, ucapan saja, hatinya tidak meyakini apa yang terkandung di dalamnya, maka ini adalah berarti berdusta. Tidak diterima darinya kalimat tersebut. Ya. Ini hampir mirip ya dengan keyakinan sama sekalian, tapi disendirikan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab, karena memang lafadz di dalam ayat maupun hadis tadi itu menunjukkan ke arah apa? As-sidqu, sehingga dikhususkan ya, as-sidqu al-munafil kadhib, kejujuran yang menafikan kepada kebohongan. Ya, bukan jujur lisannya, maksudnya itu jujur hatinya. Jujur, kan lisannya sudah mengucap, tinggal hatinya, jujur hatinya dalam mengucapkannya. Kita cukupkan ya sahabat sekalian, waktu terus berlanjut, kita cukupkan sampai yang keempat. Insyaallah masih ada lanjutannya, mudah-mudahan di pertemuan mendatang biiznillah taala. Baik, sebelum kita akhiri, kita ringkaskan ya. Jadi tadi syaratnya ilmu, yang kedua ikhlas, yang kedua apa? Ilmu, kemudian yakin, lalu ikhlas, lalu jujur. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebagian dari syarat la ilaha illallah tersebut. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi, dipersilahkan. Yang ada keperluan bisa meninggalkan. Nah, maaf, coba saya kurang jelas apa? Apa yang bagian tengah tadi apa? Ya. Mungkin yang kedua ini kelompok yang munafik total. Artinya membatalkan iman. Seperti Al-Baqarah ayat 8 sampai 12. Terus yang jujur tadi itu, jujur, tidak berdusta, mungkin kelompok munafik yang tidak membatalkan iman. Tapi tidak ada dosa. Dan seperti itu. Barangkali seperti itu. Kalau munafik ada dua. Ya, nifak ada dua, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi. Di sini dibahas semua i'tiqadi, bukan amali. Yang dibahas tadi yang disebutkan orang-orang munafik yang mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, semuanya i'tiqadi. I'tiqadi. Kalau yang amali itu sama sekalian itu orang-orang yang beriman. Ada yang terjatuh pada perbuatan nifak yang amali, kalau berkata, berdusta, berjanji, mengingkari dan seterusnya. Itu nifak amali, itu berbahaya, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Berbahaya, berdosa sama sekalian, tapi tidak membatalkan keimanannya. Tapi yang dimaksud yang orang-orang munafik di masa Nabi SAW itu i'tiqadi. I'tiqadi itu berbahaya karena sama dengan orang yang kufur, cuman lisannya mengaku Islam. I'tiqad itu hatinya itu misalnya apa? Dia tidak membenarkan agama Islam, tidak meyakini Nabi itu sebagai Rasul. Lalu mereka sholat di Masjid Nabawi juga sholat, orang-orang munafik itu. Tapi hatinya belum apa? Mengimani. Ketika bersama orang-orang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Ketika bersama orang-orang yang kafir, kami bersama kalian. Kami kumpul bersama orang yang beriman itu main-main saja. Kan gitu ya orang beriman. Disifati ya di Al-Baqarah seperti itu. Nah, mereka itu hatinya bermasalah. Tapi kalau yang nifak amali itu hatinya itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, iman, tapi dia terjatuh pada nifak yang amali. Apabila berkata berdusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat. Itu semua termasuk dosa-dosa besar.
Tapi secara hukum masuk nifaq apa? Amali. Enggak, di sini dibahas nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi. Naam, barakallahu fikum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan ya tauhid, keimanan kita, memudahkan kita untuk teguh di atas shiratal mustaqim, dan memudahkan kita untuk beramal soleh sampai akhir hayat kita nanti, dijauhkan kita dari segala ketergelinciran, baik itu kesyirikan, nifaq, perbuatan kebid'ahan maupun kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.